Sesi 5. Misteri Inkarnasi. 2000 tahun yang lalu, Tuhan menjadi daging sebagai Tuhan Yesus dan datang ke tengah-tengah manusia untuk menebus umat manusia. Dia mengungkapkan banyak kebenaran dan menyelesaikan pekerjaan penebusan umat manusia dengan disalibkan sebagai korban penghapus dosa yang kekal. Dia mengakhiri zaman hukum Taurat dan mengantarkan zaman kasih karunia. Namun, orang Farisi menghakimi Tuhan Yesus hanya dari penampilan lahirianya, meremehkannya sebagai manusia biasa. Akibatnya, mereka tanpa henti mengutuk, menentang, dan menghujat Tuhan Yesus. Puncaknya, mereka bersekongkol dengan pemerintah Romawi untuk menyalibkannya, melakukan dosa keji, yaitu menentang Tuhan. Dengan demikian, mereka mendatangkan kutukan dan hukuman Tuhan, dan sepenuhnya kehilangan keselamatan dari Tuhan. Di akhir zaman, Tuhan sekali lagi menjadi daging untuk menampakkan diri dan bekerja di antara manusia. Inilah Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran, menyingkapkan misteri rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan, dan melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Ini secara tepat menggenapi nubuat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak, dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena Dia adalah Anak manusia. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Namun, seluruh dunia agamawi sedang menantikan kedatangan Tuhan kembali di atas awan. Kenyataan bahwa Tuhan kembali datang dalam daging sangat bertentangan dengan gagasan dan imajinasi mereka, sehingga mereka sulit untuk mengenali dan menerimanya. Akibatnya, Tuhan yang Maha Kuasa telah menghadapi banyak penentangan dan kutukan dari dunia agamawi saat ini. Karena melihat penampilan lahiriah Tuhan yang Maha Kuasa yang biasa dan normal, orang-orang memperlakukannya sebagai orang biasa, lalu seenaknya menyangkal dan menentangnya. Mengapa kedua inkarnasi Tuhan dikutuk dan ditentang oleh dunia agamawi? Alasannya adalah karena umat manusia telah dirusak terlalu dalam. Mereka percaya kepada Tuhan hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, dan tidak ada yang dapat mengenali bahwa anak manusia yang berinkarnasi adalah penampakan Tuhan. Oleh karena itu, inkarnasi adalah sebuah misteri yang besar. Selama ribuan tahun, meskipun orang-orang percaya telah mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, tidak ada seorang pun yang dapat memaparkannya dengan jelas. Apa sebenarnya inkarnasi itu, atau bagaimana cara mengenal Tuhan yang berinkarnasi? Itulah sebabnya manusia memperlakukan Tuhan yang berinkarnasi sebagai orang biasa atau mewaspadainya sebagai Kristus palsu. Mereka bahkan menghujat, menganiaya, dan menolaknya, melakukan tindakan yang menyinggung watak Tuhan. Jika kita ingin menyambut kedatangan Tuhan kembali dan menghindari mengulangi kesalahan orang Farisi, kita harus memiliki hati yang merendah dan mau mencari. Kita harus memahami kebenaran dan esensi dari inkarnasi. Hanya dengan begitu kita dapat menghindari menentang Tuhan, sekaligus waspada agar tidak disesatkan oleh para Kristus palsu. Hal ini tidak hanya menyangkut hidup dan mati kita, tetapi juga kesudahan masa depan dan tempat tujuan kekal kita. Mengapa Tuhan menjadi daging 2 kali untuk melakukan pekerjaannya? Tuhan melakukan pekerjaan sebagai roh pada zaman hukum Taurat.
Tetapi mengapa dia menjadi daging untuk melakukan pekerjaannya pada zaman kasih karunia dan zaman kerajaan? Sebenarnya, cara Tuhan bekerja di setiap zaman bergantung pada kebutuhan umat manusia serta kepentingan dan natur dari pekerjaan itu sendiri. Pada zaman hukum Taurat, Tuhan bekerja sebagai roh karena tujuannya adalah untuk mengeluarkan hukum dan membimbing umat manusia yang baru terbentuk tentang cara hidup di bumi. Karena pekerjaan ini tidak melibatkan perubahan watak hidup manusia, Tuhan pun bekerja sebagai roh. Pada zaman kasih karunia, pekerjaan Tuhan adalah penebusan seluruh umat manusia. Yesus dalam daging tanpa dosa disalibkan bagi umat manusia untuk menjadi korban penghapus dosa mereka. Jika Tuhan bekerja sebagai roh, dia tidak mungkin bisa disalibkan. Demikian pula, jika dia menggunakan manusia untuk melakukan pekerjaan ini, hasil yang diinginkan tidak akan tercapai karena semua manusia telah dirusak oleh iblis dan penuh dengan dosa. Siapakah yang dapat mengungkapkan kebenaran dan memberi manusia jalan pertobatan? Siapakah yang dapat disalibkan bagi umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa mereka? Siapakah yang dapat mengampuni dosa manusia, melepaskan mereka dari hukuman-hukum Taurat, dan menuntun mereka keluar dari belenggunya? Tidak seorang pun. Hanya daging Tuhan yang berinkarnasi yang kudus dan tanpa dosa, dan dengan demikian memenuhi syarat untuk menanggung dosa umat manusia. Oleh karena itu, Tuhan berinkarnasi dalam daging sebagai Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan penyaliban, menanggung dosa umat manusia untuk menebus mereka semua. Hanya ini yang dapat menunjukkan kebenaran dan kekudusan Tuhan, membuat iblis sangat dipermalukan dan tidak lagi memiliki dasar untuk menuduh. Itulah sebabnya Tuhan perlu menjadi daging untuk pertama kalinya pada zaman kasih karunia. Lalu, mengapa Tuhan menjadi daging lagi di akhir zaman? Ini didasarkan pada kebutuhan pekerjaan penghakiman Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan penghakiman, Tuhan harus berhubungan langsung dengan umat manusia dan hidup di tengah-tengah mereka, serta mengungkapkan kebenaran dalam jangka waktu yang lama. Ini karena pekerjaan penghakiman bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia yang telah dirusak sangat dalam. Hanya mengungkapkan beberapa bagian firman dan mengumumkan hukum-hukum dasar saja tidak akan cukup. Sejumlah besar kebenaran harus diungkapkan. Dia harus berbicara dengan berbagai cara untuk mengungkapkan, memangkas, menyucikan, dan mengubah mereka, serta menyelamatkan mereka sepenuhnya dari dosa. Oleh karena itu, pada zaman kerajaan, Tuhan juga harus menjadi daging untuk melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman ini. Sebagaimana Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, penyelamatan manusia oleh Tuhan tidak dilakukan secara langsung melalui roh dan dengan identitas roh. Karena rohnya tidak dapat disentuh ataupun dilihat manusia dan tidak dapat didekati oleh manusia. Jika dia mencoba menyelamatkan manusia secara langsung sebagai roh, manusia tidak akan mampu menerima keselamatannya. Jika Tuhan tidak mengenakan bentuk luar manusia ciptaan, manusia tidak akan mungkin menerima keselamatan ini. Karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya, sama halnya tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yang berarti hanya dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan dia kenakan, dia dapat secara pribadi mengerjakan firman itu dalam diri semua orang yang mengikutinya. Hanya dengan demikian, barulah manusia dapat mendengar dan melihat sendiri firman-Nya, dan bahkan memperoleh firman-Nya, dan dengan cara ini sepenuhnya diselamatkan. Jika Tuhan tidak menjadi daging, tidak ada seorang pun yang berasal dari daging dan darah
yang akan menerima keselamatan yang demikian agung, tidak akan ada seorang pun yang akan diselamatkan. Jika Roh Tuhan bekerja secara langsung di antara umat manusia, semua manusia akan terbunuh, atau karena tidak mungkin bersentuhan dengan Tuhan, mereka akan sepenuhnya ditawan oleh iblis. Hanya dengan menjadi daging, Tuhan dapat hidup bersama dengan manusia, mengalami penderitaan dunia, dan hidup dalam tubuh daging yang normal. Hanya dengan cara inilah, Dia dapat menyediakan firman nyata yang dibutuhkan manusia sebagai makhluk ciptaan. Manusia menerima keselamatan penuh dari Tuhan melalui inkarnasi Tuhan, dan bukan langsung dari surga sebagai jawaban atas doa-doa mereka. Manusia berasal dari darah dan daging. Mereka tidak mampu melihat Roh Tuhan, apalagi mendekati Roh-Nya. Jadi mereka hanya dapat berhubungan dengan daging inkarnasi Tuhan. Hanya melalui ini, manusia dapat memahami seluruh firman dan kebenaran, serta menerima keselamatan penuh. Tuhan dapat menyelamatkan manusia yang rusak dari pengaruh iblis, tetapi pekerjaan ini tak dapat secara langsung dirampungkan oleh Roh Tuhan. Sebaliknya, pekerjaan itu hanya dapat dilakukan oleh daging yang dikenakan oleh Roh Tuhan, oleh daging Tuhan yang berinkarnasi. Daging ini adalah manusia dan juga Tuhan. Daging ini adalah orang yang memiliki kemanusiaan yang normal dan juga Tuhan yang memiliki keilahian penuh. Maka, meskipun daging ini bukanlah Roh Tuhan dan berbeda sekali dari Roh, daging ini tetap adalah Tuhan sendiri yang berinkarnasi yang menyelamatkan manusia, yang adalah roh dan juga daging. Bagaimanapun dia disebut, pada akhirnya, tetaplah Tuhan itu sendiri yang menyelamatkan umat manusia. Karena Roh Tuhan tak terpisahkan dari daging, dan pekerjaan daging juga adalah pekerjaan Roh Tuhan. Hanya saja pekerjaan ini tak dilakukan dengan menggunakan identitas roh, melainkan identitas daging. Pekerjaan yang harus dilakukan langsung oleh Roh tidak memerlukan inkarnasi, dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh daging tidak dapat dilakukan langsung oleh Roh, dan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang berinkarnasi. Inilah yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini, dan yang dibutuhkan oleh umat manusia yang rusak. Dalam 3 tahap pekerjaan Tuhan, hanya 1 tahap yang langsung dilakukan oleh Roh, dan 2 tahap lainnya dilaksanakan oleh Tuhan yang berinkarnasi dan tidak langsung oleh Roh. Pekerjaan zaman hukum Taurat yang dilakukan oleh Roh tidak melibatkan mengubah watak manusia yang rusak, dan tak ada kaitannya dengan pengetahuan manusia akan Tuhan. Namun, pekerjaan daging Tuhan di zaman kasih karunia dan zaman kerajaan melibatkan watak manusia yang rusak dan pengetahuannya akan Tuhan, dan merupakan bagian yang penting dan krusial dalam pekerjaan penyelamatan. Oleh karena itu, manusia yang rusak lebih membutuhkan penyelamatan dari Tuhan yang berinkarnasi dan lebih membutuhkan pekerjaan langsung dari Tuhan yang berinkarnasi. Umat manusia membutuhkan Tuhan yang berinkarnasi untuk menggembalakan, mendukung, menyirami, memberi makan, menghakimi, dan menghajarnya. Dan manusia membutuhkan lebih banyak kasih karunia dan penebusan yang lebih besar dari Tuhan yang berinkarnasi. Hanya Tuhan dalam daging yang bisa menjadi pribadi yang dipercaya manusia
Gembala manusia, pertolongan yang senantiasa hadir, dan semua merupakan keharusan dari inkarnasi, baik pada masa kini maupun pada masa lalu. Esensi Tuhan adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Watak Tuhan itu kudus dan benar, dan tidak dapat disinggung oleh manusia. Akan tetapi, umat manusia yang rusak telah dirusak begitu dalam oleh iblis, dan dipenuhi dengan watak iblis. Kita tidak akan pernah bisa mendekat kepada roh Tuhan. Jika roh Tuhan menghakimi kita secara langsung, kita bisa saja dibunuh oleh Tuhan kapan saja karena pemberontakan dan penentangan kita. Terlebih lagi, jika pekerjaan penghakiman dilakukan Tuhan dalam tubuh rohani, manusia akan bersujud menyembah saat melihatnya. Mereka tidak akan memiliki gagasan apapun, apalagi berani menyingkapkan kerusakan sekecil apapun. Lalu, bagaimana Tuhan dapat menghakimi umat manusia dan mencapai hasil yang diinginkan? Sebagian orang mungkin bertanya, mengapa Tuhan tidak menggunakan manusia untuk melakukan pekerjaan penghakiman? Manusia tidak memiliki esensi ilahi. Mereka tidak dapat mengungkapkan kebenaran, juga tidak dapat mengungkapkan watak Tuhan. Mereka tidak dapat melakukan pekerjaan menyelamatkan umat manusia. Terlebih lagi, semua manusia telah dirusak oleh iblis dan memiliki natur yang berdosa. Lalu, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk menghakimi orang lain? Manusia yang kotor dan rusak bahkan tidak dapat menyucikan atau menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa menyelamatkan orang lain? Jika manusia menghakimi manusia lain, tidak akan ada yang diyakinkan, dan mereka hanya akan membawa celah bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, di akhir zaman, Tuhan harus sekali lagi mengenakan daging dan menjadi anak manusia dengan kemanusiaan yang normal. Hanya dengan cara ini, Dia dapat bekerja dan hidup di tengah-tengah umat manusia, secara nyata mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan mereka. Dengan begitu, manusia bisa terbebas dari pengaruh iblis, memperoleh keselamatan Tuhan, dan didapatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Hanya Dia yang sepenuhnya mengenal umat manusia. Dan hanya Dia yang memahami dengan jelas seberapa dalam kerusakan manusia. Dan hanya Tuhan yang dapat menyingkapkan dan menganalisis natur iblis kita. Memberitahu kita bagaimana harus hidup dan memiliki prinsip tentang cara berperilaku, serta menaklukkan, menyucikan, dan menyelamatkan kita secara menyeluruh. Sederhananya, dua inkarnasi Tuhan bertujuan untuk menebus umat manusia, lalu menyucikan serta menyelamatkan mereka secara menyeluruh. Dalam inkarnasi pertama, dengan disalibkan sebagai korban penghapus dosa, Dia menyelesaikan pekerjaan penebusan sehingga dosa manusia dapat diampuni. Namun, umat manusia tidak terbebas dari dosa dan mencapai kekudusan. Dalam inkarnasi kedua, dengan mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman, Dia menyucikan umat manusia secara menyeluruh, menyelamatkan mereka sepenuhnya dari dosa dan pengaruh iblis, sehingga dengan demikian mengakhiri zaman dan membawa umat manusia ke tempat tujuan yang indah. Oleh karena itu, melalui dua inkarnasi inilah Tuhan telah menyelesaikan rencana pengelolaannya untuk menyelamatkan umat manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh manusia rusak manapun. Juga tidak dapat digantikan oleh pekerjaan roh. Singkatnya, ada 3 alasan utama mengapa Tuhan harus berinkarnasi di akhir zaman. Pertama, agar lebih mudah berhubungan dengan umat manusia untuk mengungkapkan semua kebenaran sehingga lebih mudah dipahami. Kedua, untuk menyingkapkan watak rusak manusia, gagasan mereka tentang Tuhan, dan penentangan mereka terhadapnya. Dengan demikian, menghakimi kerusakan dan pemberontakan mereka.
Dan ketiga, untuk menyingkapkan domba dengan kambing dan orang percaya sejati dengan yang palsu. Apa itu inkarnasi? Dua inkarnasi Tuhan sepenuhnya didasari oleh kebutuhan pekerjaannya untuk menyelamatkan umat manusia dan sangat penting bagi keselamatan kita. Jadi, apa itu inkarnasi dan bagaimana seseorang dapat mengenal Tuhan yang berinkarnasi? Tidak ada orang di dunia agamawi yang dapat memaparkan hal ini dengan jelas. Sekarang, firman yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyingkapkan misteri ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Inkarnasi adalah penampakan Tuhan dalam daging. Tuhan bekerja di antara manusia ciptaannya dalam rupa daging. Jadi, karena Dia adalah inkarnasi Tuhan, pertama-tama Dia harus menjadi daging dengan kemanusiaan yang normal. Ini adalah prasyarat paling mendasar. Faktanya, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam daging, dan bahwa esensi Tuhan menjadi daging, menjadi seorang manusia. Tuhan yang berinkarnasi disebut Kristus, dan Kristus adalah daging yang dikenakan oleh Roh Tuhan. Daging ini berbeda dari manusia manapun yang berasal dari daging. Perbedaan ini terjadi karena Kristus adalah inkarnasi Roh, bukannya berasal dari sifat daging. Dia memiliki kemanusiaan yang normal sekaligus keilahian yang lengkap. Keilahiannya tidak dimiliki oleh manusia manapun. Kemanusiaannya yang normal menunjang semua kegiatan normalnya dalam daging. Sementara keilahiannya melaksanakan pekerjaan Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi daging disebut Kristus, jadi menyebut Kristus yang mampu menganugerahkan kebenaran kepada manusia sebagai Tuhan, sama sekali tidak berlebihan. Ini karena Dia memiliki esensi Tuhan, serta memiliki watak Tuhan dan hikmat pekerjaan Tuhan yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus, tetapi tidak mampu melakukan pekerjaan Tuhan, adalah para penipu. Kristus bukan sekadar perwujudan Tuhan di bumi, tetapi juga daging khusus yang dikenakan Tuhan saat Dia melaksanakan pekerjaannya di bumi dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini tidak bisa digantikan oleh sembarang manusia, melainkan adalah daging yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di bumi dengan memadai, yang mampu mengungkapkan watak Tuhan, yang mampu mewakili Tuhan secara memadai, dan yang menyediakan hidup kepada manusia. Karena Dia adalah manusia dengan esensi Tuhan, Dia berada di atas semua manusia ciptaan, di atas siapapun yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Demikianlah, di antara semua yang memiliki wujud manusia seperti dirinya, di antara semua yang memiliki kemanusiaan, hanya Dialah Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri. Semua yang lain adalah manusia ciptaan. Meskipun mereka semua memiliki kemanusiaan, manusia ciptaan tidak memiliki apapun selain kemanusiaan, sedangkan Tuhan yang berinkarnasi berbeda. Di dalam dagingnya, Dia bukan saja memiliki kemanusiaan, melainkan yang terpenting, Dia memiliki keilahian. Kemanusiaannya dapat dilihat dalam perwujudan luar dagingnya dan dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi keilahiannya sulit terlihat.
Karena keilahiannya diungkapkan hanya ketika Dia memiliki kemanusiaan dan tidak begitu supernatural sebagaimana yang dibayangkan orang, keilahiannya sangat sulit untuk dilihat orang. Karena Tuhan menjadi daging, esensinya adalah kombinasi antara kemanusiaan dan keilahian. Kombinasi ini disebut Tuhan itu sendiri, Tuhan sendiri yang berada di bumi. Inkarnasi Tuhan adalah ketika Tuhan, roh di surga yang tak berbentuk dan tidak dapat disentuh, datang ke bumi dan menjadi manusia dari daging dan darah yang bisa dilihat dan disentuh. Itu berarti roh Tuhan mengenakan daging dan menjadi orang biasa yang normal, yang menampakkan diri dan bekerja di tengah-tengah kita. Sederhananya, Tuhan menjadi manusia, atau roh Tuhan mengenakan daging dan menjadi anak manusia. Dia tidak turun langsung dari surga, tetapi dilahirkan dari daging dan melewati proses pertumbuhan yang normal. Dari luar, Tuhan yang berinkarnasi tampak seperti orang biasa yang normal, tidak agung atau luar biasa. Dia makan, berpakaian, hidup, dan berpergian seperti orang lain dengan pola hidup manusia yang normal. Dia perlu makan saat lapar dan istirahat saat lelah, dan dia juga memiliki emosi manusia yang normal. Dia hidup secara nyata di tengah-tengah manusia, dan dari luar tidak ada yang bisa melihat bahwa dia adalah Tuhan yang nyata yang berinkarnasi. Meskipun daging ini tampak biasa dan normal, dia dapat melakukan pekerjaan Tuhan, mengungkapkan suara Tuhan, memimpin dan menyelamatkan umat manusia. Ini karena dia memiliki keilahian yang lengkap. Keilahian ini mengacu pada watak yang melekat pada roh Tuhan, esensinya yang kudus dan benar, serta semua yang dia miliki dan siapa dirinya, kemahakuasaan dan hikmatnya, juga otoritas dan kuasanya. Semuanya terwujud dalam daging. Daging ini adalah Kristus, Tuhan yang nyata yang telah datang ke bumi untuk bekerja dan menyelamatkan umat manusia. Kristus bekerja dan berbicara, mengungkapkan watak Tuhan, dan apa yang Tuhan miliki dan siapa dirinya, semua dinyatakan dalam dagingnya. Tidak peduli bagaimana dia mengungkapkan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan, dia selalu melakukannya dalam kemanusiaan yang normal. Dagingnya normal, tidak ada yang supernatural tentang dirinya. Ini membuktikan bahwa Tuhan telah datang sebagai daging dan menjadi manusia biasa. Dari penampilan luarnya, Kristus adalah anak manusia yang biasa dan normal, tetapi secara hakikat, dia berbeda dari manusia ciptaan. Manusia ciptaan hanya memiliki kemanusiaan tanpa sedikit pun jejak esensi ilahi. Namun Kristus tidak hanya memiliki kemanusiaan yang normal, tetapi yang lebih penting, dia memiliki keilahian yang lengkap. Dia memiliki esensi Tuhan dan dapat mewakili Tuhan sepenuhnya, mengungkapkan semua kebenaran sebagai Tuhan sendiri. Dia dapat mengungkapkan watak Tuhan dan semua yang dia miliki dan siapa dia, serta memberikan kepada kita kebenaran, jalan, dan hidup. Tidak ada manusia ciptaan yang mampu melakukan pekerjaan seperti itu. Karena Kristus memiliki keilahian yang lengkap, dia dapat mewakili Tuhan, mengungkapkan kebenaran, dan menyelamatkan umat manusia. Karena dia memiliki keilahian yang lengkap, dia dapat mengungkapkan firman Tuhan secara langsung, bukan hanya menyampaikan atau meneruskannya. Dia dapat mengungkapkan kebenaran kapan saja dan di mana saja untuk membekali, menyiram, dan mengembalakan manusia. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki identitas dan esensi Tuhan. Itulah sebabnya dia adalah inkarnasi Tuhan, Tuhan yang nyata itu sendiri. Jadi, mengapa Kristus harus memiliki kemanusiaan yang normal? Ada dua alasan utama. Pertama,
agar lebih mudah berinteraksi dengan manusia dan mengungkapkan kebenaran dalam bahasa manusia. Jika inkarnasi Tuhan bersifat supernatural dengan citra yang agung, atau jika Tuhan dapat muncul dan menghilang sesuka hati, kita akan merasa takut dan tidak berani mendekatinya. Namun, Tuhan menjadi orang biasa dengan kemanusiaan yang normal, sehingga orang tidak merasa berjarak dengannya. Ini juga merupakan ungkapan kerendah hatiannya serta perhatian dan kasihnya bagi umat manusia. Kedua, untuk memisahkan orang percaya sejati dari yang palsu. Karena Kristus memiliki kemanusiaan yang normal dan penampilan biasa, hanya domba Tuhan yang dapat mengenalinya sebagai Tuhan yang berinkarnasi melalui firman-Nya. Gadis-gadis bodoh tidak akan pernah bisa mengenalinya. Dengan cara ini, berbagai orang dapat dipilah menurut jenis mereka. Inilah hikmat Tuhan. Bagaimana cara mengenal Tuhan yang berinkarnasi? Bisakah kita mengenali Tuhan yang berinkarnasi jika kita hanya berfokus pada kemanusiaannya? Tentu saja tidak. Jika kita hanya berfokus pada kemanusiaannya, apa konsekuensinya? 2000 tahun yang lalu, orang Farisi menganggap Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, karena mereka hanya melihat kemanusiaannya. Mereka berkata, "Bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ini anak Yusuf? Bukankah ibunya Maria?" Ini menunjukkan bahwa mereka hanya berfokus pada kemanusiaannya yang normal. Makin mereka melihat kemanusiaannya yang normal, makin mereka merasa bahwa Tuhan Yesus adalah orang biasa. Hal yang sama terjadi hari ini. Jika kita hanya melihat kemanusiaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita tidak akan pernah mengenalinya sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Karena penampilan luar Tuhan yang berinkarnasi itu biasa dan normal, dan keilahiannya tersembunyi di dalam dagingnya, bagaimana kita bisa mengenalinya? Firman Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan jalan bagi kita. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi, memiliki esensi Tuhan, dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi, memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan telah menjadi daging, Dia membawa bersamanya pekerjaan yang ingin Dia lakukan, dan karena Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi, Dia mengungkapkan siapa Dia dan mampu membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan, ia harus menentukannya dari watak yang dia ungkapkan dan perkataan yang dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, kunci untuk menentukan apakah itu adalah daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, terletak pada esensinya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Jika manusia hanya memeriksa penampilan lahiriahnya dan sebagai akibatnya mengabaikan esensinya, ini menunjukkan bahwa manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Mengenal Tuhan yang berinkarnasi bukanlah berdasarkan penampilan luarnya, latar belakang keluarganya, status sosial atau kekuasaannya,
atau wibawanya di dunia agamawi. Sebaliknya, itu didasarkan pada apakah dia memiliki esensi Tuhan, apakah dia dapat mengungkapkan kebenaran, dan apakah dia dapat melakukan pekerjaan Tuhan sendiri. Inilah poin yang paling penting. Selama dia dapat mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penyelamatan umat manusia, sekalipun dia berasal dari latar belakang biasa dan tidak memiliki status atau kekuasaan di masyarakat, dia tetaplah Tuhan. Sama seperti pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus dilahirkan dalam keluarga biasa di sebuah palungan. Jadi, bagaimana orang dapat menentukan bahwa dia memiliki esensi ilahi? Melalui firman dan pekerjaannya. Tuhan Yesus mengungkapkan kebenaran, memberi orang jalan pertobatan, mengampuni dosa, dan melakukan banyak tanda serta mujizat seperti menenangkan angin dan laut, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, membangkitkan orang mati, dan sebagainya. Mereka yang mengasihi kebenaran, seperti Petrus dan Yohanes, melihat dari pekerjaan dan firman-Nya bahwa dia memiliki otoritas dan kuasa Tuhan. Mereka mengenali bahwa dia adalah Mesias dan mengikutinya, serta menerima keselamatannya. Di akhir zaman, Tuhan telah kembali menjadi daging, berbicara dan bekerja di tengah-tengah manusia. Inilah Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Untuk menentukan apakah Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali atau tidak, seseorang harus memiliki hati yang mencari kebenaran. Dari luar, Tuhan yang Maha Kuasa adalah orang biasa yang menjalani kehidupan nyata di tengah-tengah manusia. Sesuai dengan kebutuhan umat manusia, dia mengungkapkan kebenaran dan telah melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan semua kebenaran untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia, yang berjumlah puluhan juta firman. Ribuan kali lebih banyak dari firman yang diungkapkan pada zaman kasih karunia. Dalam mengalami pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, kami sendiri telah mendengar firman-Nya dan melihat Dia membuka semua misteri rencana pengelolaan Tuhan. Ini termasuk kisah di balik 3 tahap pekerjaan Tuhan, tujuan rencana pengelolaan Tuhan, misteri inkarnasi, bagaimana iblis merusak umat manusia, bagaimana Tuhan menyucikan, menyelamatkan, dan menyempurnakan manusia, tujuan dan makna pekerjaan penghakiman Tuhan, serta siapa yang Tuhan sukai dan siapa yang Dia kutuk, siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dihancurkan, tempat tujuan masa depan umat manusia, kesudahan bagi setiap jenis orang, bagaimana kerajaan Tuhan akan diwujudkan di bumi, dan sebagainya. Ini telah sepenuhnya menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Dan juga tercatat dalam kitab Wahyu, barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dan aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di tahta, ada sebuah kitab yang ditulis sisi dalam dan di sisi belakangnya, dan dimatrai dengan 7 matrai. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka kitab itu dan melepaskan ke-7 matrainya. Selain Tuhan sendiri, siapa yang dapat mengungkapkan kebenaran dan menyingkapkan semua misteri ini? Siapa yang dapat berbicara kepada seluruh alam semesta dari posisi Sang Pencipta? Fakta-fakta ini cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun Tuhan yang Maha Kuasa menampakkan diri sebagai manusia, esensinya adalah penjelmaan Roh Tuhan, yakni Tuhan sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang berinkarnasi.
ini tidak diragukan lagi. Sambil mengungkapkan kebenaran-kebenaran ini, Tuhan Yang Maha Kuasa juga menghakimi dan mengungkapkan natur iblis manusia yang menentang Tuhan. Ini memungkinkan kita untuk mengenali kerusakan kita yang begitu dalam karena iblis. Untuk melihat bahwa kita ini congkak, sombong, egois, tercela, bengkok, dan licik, tanpa keserupaan dengan manusia apapun, dan sama sekali tidak layak untuk hidup di hadapan Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan tetap menjadi daging dengan rendah hati hidup di tengah manusia yang kotor dan rusak, mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi, menyingkapkan, dan menyelamatkan mereka. Kita semua telah merasakan secara mendalam bahwa esensi Tuhan begitu baik dan begitu mulia, dan kasih-Nya bagi umat manusia begitu nyata. Dalam mengalami penghakiman firman Tuhan, kita telah merasakan watak Tuhan yang kudus dan benar, yang tidak menoleransi pelanggaran oleh manusia, dan merasakan otoritas serta kuasa firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa disadari, hati yang takut akan Tuhan telah muncul dalam diri kita, dan kita telah mulai mengejar kebenaran, dan watak hidup kita berangsur-angsur berubah. Pada saat ini, kita benar-benar menyadari bahwa semua kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang berinkarnasi, itulah yang telah menyucikan dan menyelamatkan kita, memungkinkan kita untuk membuang watak iblis kita yang congkak, sombong, bengkok, dan licik, juga untuk menghidupi keserupaan dengan orang-orang jujur. Tuhan Yang Maha Kuasa hidup di tengah-tengah manusia, berjalan di tengah gereja-gereja. Di mata manusia, Dia hanyalah orang biasa, tetapi Dia dapat mengungkapkan kebenaran, dan apa yang Dia singkapkan adalah watak Tuhan yang benar, serta semua yang Tuhan miliki serta siapa dirinya. Mereka yang mengikuti Dia dan mengalami pekerjaannya, semuanya telah memperoleh kebenaran, jalan dan hidup darinya. Kita telah melihat bahwa pekerjaan Tuhan sangat nyata dan bijaksana. Dan kita telah melihat kerendahan, ketersembunyian, serta keindahan Tuhan. Tuhan tidak congkak atau sombong, dan Tuhan tidak memiliki watak rusak. Logikanya, semestinya Tuhan mengenakan daging yang agung agar disembah orang. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Untuk menyelamatkan umat manusia yang rusak, Tuhan mengenakan daging yang normal, menjadi orang biasa, hidup bersama umat manusia yang rusak, berbicara dan mengungkapkan firman untuk menghakimi serta membekali kita sesuai dengan kebutuhan kita yang sebenarnya. Tuhan menjadi daging berarti Dia harus menanggung penghinaan dan penderitaan yang luar biasa, menghadapi fitnah, kutukan, dan penolakan dari manusia. Meskipun demikian, Tuhan tetap mengungkapkan kebenaran dengan kesabaran yang besar, melakukan pekerjaan penyelamatan umat manusia. Penderitaan yang Tuhan tanggung demi menyelamatkan umat manusia begitu besar. Kasih Tuhan bagi umat manusia begitu nyata. Tuhan Yang Maha Kuasalah yang telah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, memungkinkan kita untuk berhadapan muka dengan Tuhan, melihat-Nya, mengenal-Nya, untuk memiliki kasih sejati baginya, dan pada akhirnya disempurnakan oleh-Nya. Menjadi orang-orang yang benar-benar menyembah dan tunduk kepadanya. Dari dalam hati, kita semua yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa yang kita percayai adalah Tuhan Yesus yang datang kembali dalam daging. Dia adalah manusia tetapi juga Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah satu-satunya Tuhan yang benar yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu. Namun, para pendeta dan penatua di dunia agamawi mengutuk kami percaya pada seorang manusia. Namun, manusia manakah yang dapat mengungkapkan kebenaran dan suara Tuhan? Manusia manakah yang dapat bekerja begitu nyata untuk menyucikan dan menyelamatkan orang? Manusia manakah yang dapat menyempurnakan umat manusia yang rusak menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal dan tunduk kepada Tuhan?
Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat melakukan pekerjaan nyata ini. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah penampakan Sang Juru Selamat, inkarnasi Tuhan yang nyata. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat menyelamatkan umat manusia dan membawa mereka ke tempat tujuan yang indah. Orang-orang dari segala bangsa telah melihat kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengenali suara Tuhan, menerima Tuhan Yang Maha Kuasa, dan telah diangkat ke hadapan tahta Tuhan. Mereka telah mulai mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan, memahami beberapa kebenaran dan memiliki beberapa pengalaman serta kesaksian yang luar biasa. Ini termaksud kesaksian menjadi orang jujur. Kesaksian membuang kecongkakan dan kesombongan. Kesaksian mengatasi kecemburuan. Kesaksian mengenal watak Tuhan yang benar. Kesaksian tunduk kepada Tuhan. Kesaksian mengalami ujian dan kesengsaraan, dan sebagainya. Lebih dari ribuan video kesaksian pengalaman. Oleh karena itu, untuk mengenal Tuhan yang berinkarnasi, kita hanya perlu mengingat prinsip ini. Hanya Tuhan yang berinkarnasi yang dapat mengungkapkan kebenaran. Hanya Tuhan yang berinkarnasi yang dapat melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Dan hanya Tuhan yang berinkarnasi yang dapat secara menyeluruh menyelamatkan manusia dari pengaruh iblis. Bagaimana cara membedakan antara Kristus yang sejati dan Kristus-Kristus palsu? Saat mendengar kabar baik tentang kedatangan Tuhan kembali, beberapa saudara-saudari mungkin masih was-was bahwa para Kristus palsu akan muncul di akhir zaman. Memang benar bahwa dalam Alkitab dinubuatkan bahwa para Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul di akhir zaman untuk menyesatkan orang. Namun, Tuhan Yesus juga jelas berkali-kali menubuatkan bahwa Dia akan datang kembali. Banyak orang lebih mengutamakan mewaspadai para Kristus palsu dan tidak berfokus pada bagaimana menyambut Kristus yang sejati. Bukankah ini seperti tidak mau makan karena takut tersedak? Menghemat sedikit tetapi kehilangan banyak. Faktanya, seperti apapun orang mewaspadai para Kristus palsu, jika mereka tidak dapat menyambut kedatangan Tuhan kembali, maka mereka menjadi gadis-gadis bodoh yang akan disingkirkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Iman mereka akan gagal total. Pendekatan yang benar adalah belajar bagaimana membedakan Kristus yang sejati dari yang palsu. Dengan begitu, kita tidak akan disesatkan dan kita juga akan dapat menyambut Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan yang menjadi daging disebut Kristus, jadi menyebut Kristus yang mampu menganugerahkan kebenaran kepada manusia sebagai Tuhan, sama sekali tidak berlebihan. Ini karena Dia memiliki esensi Tuhan, serta memiliki watak Tuhan dan hikmat pekerjaan Tuhan yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus, tetapi tidak mampu melakukan pekerjaan Tuhan, adalah para penipu. Kristus bukan sekadar perwujudan Tuhan di bumi, tetapi juga daging khusus yang dikenakan Tuhan saat Dia melaksanakan pekerjaannya di bumi dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini tidak bisa digantikan oleh sembarang manusia, melainkan adalah daging yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di bumi dengan memadai, yang mampu mengungkapkan watak Tuhan, yang mampu mewakili Tuhan secara memadai, dan yang menyediakan hidup kepada manusia. Cepat atau lambat, mereka semua yang menyamar sebagai Kristus akan jatuh. Karena meskipun mereka mengaku sebagai Kristus, mereka sama sekali tidak memiliki esensi Kristus. Karena itu,
kukatakan bahwa keaslian Kristus tidak bisa ditentukan oleh manusia, melainkan dijawab dan diputuskan oleh Tuhan itu sendiri. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat melihat bahwa Kristus adalah Tuhan yang menjadi daging. Dia adalah Roh Tuhan yang terwujud dalam daging. Artinya, semua yang Tuhan miliki, termaksud apa yang Dia miliki, serta siapa dirinya, watak Tuhan dan hikmat Tuhan, semuanya terwujud dalam dagingnya. Kristus memiliki esensi ilahi dan merupakan perwujudan kebenaran. Dia dapat mengungkapkan kebenaran kapan saja, di mana saja, untuk mengembalakan manusia. Hanya Kristus yang dapat melakukan pekerjaan menebus dan menyelamatkan umat manusia. Tidak ada orang lain yang bisa meniru ini. Ini tidak dapat disangkal. Hanya Kristus yang adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Dia yang dapat mengungkapkan kebenaran dan memberi manusia hidup adalah Kristus. Mereka yang tidak mampu mengungkapkan kebenaran pastilah para Kristus palsu. Mereka itu palsu. Inilah prinsip dasar untuk mengenali para Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Ketika Tuhan Yesus datang pada zaman kasih karunia, Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dia mengungkapkan banyak kebenaran dan terutama menyingkapkan watak belas kasihan dan kasih, dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan untuk menebus seluruh umat manusia. Pekerjaan, firman, dan watak yang Tuhan Yesus singkapkan sepenuhnya menegaskan bahwa Kristus adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Tuhan Yesus juga menubuatkan bahwa di akhir zaman, Dia akan datang kembali untuk melakukan pekerjaan penghakiman, dan bahwa Dia akan sekali lagi datang dalam daging sebagai anak manusia, berbicara kepada gereja-gereja. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa datang dan berfirman, "Tuhan adalah kebenaran, jalan, dan hidup." Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan puluhan juta firman kebenaran, membuka gulungan kitab yang termaterai, menyingkapkan watak, khususnya kebenaran, dan melakukan pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dalam menghakimi, menghajar, dan menyelamatkan umat manusia yang rusak sekali lagi menegaskan bahwa Kristus adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa secara tepat menggenapi nubuatan Tuhan Yesus tentang kedatangannya kembali. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus sejati yang dalam daging dapat datang untuk mengungkapkan kebenaran dan watak Tuhan, dapat melakukan pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman, dan dapat menaklukkan, menyelamatkan, serta menyucikan manusia, juga melaksanakan kehendak Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan. Semua kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman, telah dipublikasikan secara daring, terbuka untuk seluruh umat manusia. Semua orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan mengasihi kebenaran sedang mencari dan menyelidiki jalan yang benar. Satu persatu kembali ke hadapan tahta Tuhan yang Maha Kuasa untuk menerima penghakiman, penyucian, dan penyempurnaan dari firman Tuhan. Kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa telah menaklukkan seluruh umat manusia yang rusak secara menyeluruh dan membawa semua orang dengan tulus percaya kepada Tuhan ke hadapan tahtanya, menyelesaikan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Ini sepenuhnya membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Kristus di akhir zaman, dan Tuhan Yesus yang datang kembali. Sebaliknya, para Kristus palsu tidak dapat mengungkapkan kebenaran. Apa yang mereka ucapkan hanyalah perkataan manusia, falsafah, kekeliruan, dan kebohongan iblis. Segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan tidak dapat diungkapkan secara terbuka. Juga tidak berani mereka publikasikan secara daring untuk diperiksa oleh seluruh umat manusia. Ini karena para Kristus palsu dan roh-roh jahat itu gelap dan jahat, dan tidak tahan terhadap terang kebenaran. Lalu, bagaimana para Kristus palsu menyesatkan orang?
Sebenarnya, Tuhan Yesus telah memberitahu kita cara mereka menyesatkan orang. Tuhan Yesus berfirman, "Karena akan bangkit Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, dan mereka akan membuat tanda-tanda mukjizat yang dahsyat. Jadi, jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan." Dari firman Tuhan kita dapat melihat bahwa para Kristus palsu terutama mengandalkan pertunjukan tanda dan mukjizat untuk menyesatkan umat pilihan Tuhan. Inilah cara utama penyesatan mereka. Dalam hal ini, kita harus memahami mengapa para Kristus palsu menggunakan tanda dan mukjizat untuk menyesatkan orang. Alasan utamanya adalah karena para Kristus palsu sama sekali tidak memiliki kebenaran. Dalam natur dan substansinya, mereka adalah roh-roh jahat yang sangat jahat. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan tanda dan mukjizat untuk menyesatkan orang. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika pada masa sekarang muncul orang yang dapat memperlihatkan tanda dan keajaiban, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan banyak mukjizat, dan jika orang ini mengaku bahwa merekalah Yesus yang telah datang, inilah pemalsuan yang dilakukan oleh roh-roh jahat yang meniru Yesus. Ingatlah ini, Tuhan tidak mengulangi pekerjaan yang sama. Tahap pekerjaan Yesus sudah diselesaikan, dan Tuhan tidak akan pernah melakukan lagi tahap pekerjaan tersebut. Dalam gagasan manusia, Tuhan harus selalu memperlihatkan tanda dan keajaiban, harus selalu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, dan harus selalu seperti Yesus. Namun, kali ini Tuhan sama sekali tidak seperti itu. Jika pada akhir zaman Tuhan masih memperlihatkan tanda dan keajaiban, dan masih mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, jika Dia melakukan hal yang sama persis seperti yang Yesus lakukan, berarti Tuhan mengulangi pekerjaan yang sama, dan pekerjaan Yesus tidak memiliki makna atau nilai. Jadi, Tuhan melakukan satu tahap pekerjaan dalam setiap zaman. Begitu setiap tahap pekerjaannya selesai, tahap itu akan segera ditiru oleh roh-roh jahat, dan setelah iblis mulai mengikuti jejak Tuhan, Tuhan berubah ke cara yang berbeda. Begitu Tuhan telah menyelesaikan suatu tahap pekerjaannya, tahap itu ditiru oleh roh jahat. Engkau semua harus betul-betul jelas mengenai hal ini. Pekerjaan Tuhan tidak pernah selaras dengan gagasan manusia, karena pekerjaannya selalu baru dan tak pernah usang, dan Dia tidak pernah mengulangi pekerjaan yang dahulu, melainkan melakukan pekerjaan yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa dengan jelas memberitahu kita bahwa Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang, dan Dia tidak pernah mengulangi pekerjaannya. Ini sama seperti ketika Yesus datang untuk bekerja. Dia membuka zaman kasih karunia dan mengakhiri zaman hukum Taurat, membebaskan umat manusia dari belenggu hukum Taurat, dan menebus mereka dari dosa. Di akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa telah datang. Dia telah membuka zaman kerajaan dan mengakhiri zaman kasih karunia. Dia tidak mengulangi pekerjaan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Sebaliknya, di atas fondasi penebusan Tuhan Yesus, Dia telah melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Dia telah mengungkapkan semua kebenaran yang dibutuhkan untuk menyucikan dan menyelamatkan umat manusia, menyelesaikan akar dosa dan watak iblis kita, membebaskan kita sepenuhnya dari pengaruh iblis, sehingga kita bisa didapatkan oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan selalu bergerak maju, naik lebih tinggi dan masuk lebih dalam selangkah demi selangkah.
Tidak ada satu tahap pekerjaan pun yang diulangi. Dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya mudah untuk membedakan Kristus yang sejati dari yang palsu. Kristus yang sejati adalah perwujudan kebenaran. Dia dapat mengungkapkan kebenaran, melakukan pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman, membuka zaman yang baru, dan mengakhiri zaman yang lama, serta menyingkapkan watak Tuhan yang benar dan semua yang Tuhan miliki serta siapa dirinya. Ketika kau membaca firman-Nya, kau dapat memastikan dalam hatimu bahwa inilah kebenaran suara Tuhan. Esensi dari para Kristus palsu adalah roh-roh jahat. Mereka sangat congkak dan konyol. Mereka tidak dapat mengungkapkan kebenaran atau membuka zaman yang baru atau mengakhiri zaman yang lama. Mereka hanya dapat meniru Tuhan Yesus dengan melakukan beberapa tanda dan mujizat sederhana atau meniru nada bicara Tuhan dengan mengulangi beberapa hal dasar yang pernah Tuhan katakan untuk menceramahi orang dan menyesatkan mereka yang tidak memiliki kemampuan membedakan. Apa yang mereka khotbahkan hanyalah pengetahuan dan doktrin yang hanya menyesatkan, merugikan, dan menghancurkan orang. Itu tidak membawa manfaat bagi siapapun, hanya membawa kegelapan yang lebih dalam dan kebuntuan. Karena para Kristus palsu sama sekali tidak memiliki kebenaran, mereka akan segera hancur dan binasa dengan sendirinya. Jika Tuhan melakukan tanda dan mujizat lagi di akhir zaman, banyak orang akan langsung percaya. Lalu, bagaimana orang yang mengasihi kebenaran dapat dipisahkan dari mereka yang tidak? Pekerjaan penghakiman Tuhan hanya menyelamatkan mereka yang mengasihi dan dapat menerima kebenaran. Itulah sebabnya, dalam tahap pekerjaan ini, Tuhan hanya mengungkapkan kebenaran dan tidak melakukan tanda dan mujizat. Ini menyingkapkan semua orang percaya yang palsu, dan itulah hikmat Tuhan yang besar. Ini menggenapi nubuat dalam Alkitab. Kalau ada dua orang di ladang, yang satu akan diambil dan yang satu ditinggalkan, dua wanita yang sedang menggiling di pengirikan, yang satu akan diambil dan yang lain ditinggalkan. Apakah seseorang dapat menyambut kedatangan Tuhan kembali atau tidak? Bergantung pada apakah mereka yang dapat mendengar suara Tuhan. Selama seseorang mengakui bahwa Kristus adalah kebenaran, jalan, dan hidup, mereka dapat menyambut Tuhan. Namun, jika seseorang tidak dapat membedakan kebenaran dan hanya berfokus pada tanda serta mujizat, mereka pasti akan disesatkan oleh para Kristus palsu. Terlebih lagi, jika seseorang karena takut sama sekali tidak mencari atau memeriksa jalan yang benar, mereka tidak akan pernah mendengarkan suara Tuhan. Bukankah ini menantikan kehancuran dan mendatangkan kebinasaan bagi diri mereka sendiri? Singkatnya, Kristus sejati dapat mengungkapkan kebenaran. Kristus palsu tidak akan pernah bisa mengungkapkan kebenaran. Kristus yang sejati dapat melakukan pekerjaan penghakiman untuk menyelamatkan manusia. Para Kristus palsu melakukan tanda dan mujizat untuk menyesatkan manusia. Kristus yang sejati itu benar, kudus, dan tanpa dosa. Kristus yang palsu itu jahat, rusak, dan congkak. Apa akibatnya dari tidak menerima Kristus di akhir zaman? Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan puluhan juta firman kebenaran yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa, agar orang-orang dari segala bangsa dapat mencari dan menyelidikinya. Domba-domba Tuhan dari berbagai agama dan denominasi, setelah membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, menyadari bahwa firman ini adalah kebenaran, suara Tuhan, dan mereka yakin dalam hati mereka bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Hanya dalam waktu sekitar 20 tahun, Injil Kerajaan Tuhan Yang Maha Kuasa telah tersebar di semua benua, mencapai seluruh penjuru dunia. Telah dikhotbahkan dan disaksikan lebih dari 100 negara, dan jutaan orang telah datang ke hadapan tahta Tuhan Yang Maha Kuasa dan sedang menghadiri perjamuan kawin anak domba.
Namun, bahkan setelah melihat Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan begitu banyak kebenaran dan melakukan begitu banyak pekerjaan, banyak orang di dunia agamawi masih menghakimi dan mengutuknya sebagai manusia biasa saja karena dia tampak biasa. Mereka bahkan dengan ganas menentang, mengutuk, dan menghujat penampakan dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini mengingatkan kita pada 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus datang untuk bekerja. Tidak peduli seberapa banyak kebenaran yang dia ungkapkan, atau tanda dan mukjizat sebesar apapun yang dia lakukan, orang-orang Farisi tidak menerimanya. Sebaliknya, mereka menghakimi dan mengutuk Tuhan Yesus, dan pada akhirnya menyalibkannya, melakukan dosa yang keji. Akhirnya, mereka dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Lalu, mengapa orang menentang, mengutuk, dan menolak Tuhan? Setiap kali dia menampakkan diri dalam daging untuk bekerja, itu karena mereka hanya melihat penampilan lahiriahnya, menganggap Kristus sebagai orang biasa. Mereka tidak menyelidiki dan mereka tidak mengenali semua kebenaran yang Kristus ungkapkan. Mereka tidak melihat esensi ilahi Kristus, tetapi hanya menentang dan mengutuk Kristus berdasarkan gagasan dan imajinasi manusia semata. Dan sebagai akibatnya, menimpakan hukuman dan kutukan atas diri mereka sendiri. Jika orang masih mengutuk dan menentang Anak Manusia yang mengungkapkan kebenaran, ini adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Dosa yang tidak dapat diampuni di zaman ini atau di zaman yang akan datang. Hanya gadis-gadis bijaksana yang akan mencari kebenaran, mendengar suara Tuhan, dan menerima keselamatan akhir zaman dari Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, mereka yang berharap memperoleh hidup tanpa mengandalkan kebenaran yang diucapkan oleh Kristus adalah orang-orang paling konyol di bumi, dan mereka yang tidak menerima jalan hidup yang dibawa oleh Kristus adalah orang-orang yang sesat dalam fantasi. Maka aku mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menerima Kristus akhir zaman selamanya akan membuat Tuhan muak. Kristus adalah pintu gerbang bagi manusia menuju kerajaan pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat melewati Dia. Tidak seorang pun bisa disempurnakan oleh Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya kepada Tuhan, karena itu engkau harus menerima firman-Nya dan tunduk pada firman-Nya. Jangan hanya memikirkan memperoleh berkat tanpa mampu menerima kebenaran dan perbekalan hidup. Kristus datang pada akhir zaman, sehingga Dia dapat membekali semua orang yang benar-benar percaya kepadanya dengan kehidupan. Pekerjaan ini ada untuk mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman baru. Dan pekerjaan ini adalah jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang akan memasuki zaman yang baru. Jika engkau tidak mengakui Kristus dan terlebih lagi mengutuk, menghujat, atau menganiaya Dia, engkau pasti akan dibakar untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ini karena Kristus ini sendiri adalah pengungkapan Roh Kudus, pengungkapan Tuhan, Dia yang telah Tuhan percayakan untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Dan karena itu kukatakan bahwa jika engkau tidak bisa menerima segala hal yang dilakukan oleh Kristus akhir zaman, itu berarti engkau menghujat Roh Kudus. Hukuman setimpal bagi mereka yang menghujat Roh Kudus sangat jelas bagi semua orang. Aku juga memberitahumu hal ini. Jika engkau menentang Kristus akhir zaman, jika engkau menolak Kristus akhir zaman, tidak ada seorang pun yang dapat menanggung akibatnya bagimu. Selain itu, sejak saat itu dan seterusnya,
engkau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Sekalipun engkau ingin menebus dirimu, engkau tidak akan dapat lagi melihat wajah Tuhan. Ini karena yang kau tentang bukanlah seorang manusia. Yang kau tolak bukanlah manusia yang tidak berarti, melainkan Kristus. Tahukah engkau apa akibatnya jika melakukan hal ini? Engkau bukan sedang melakukan kesalahan kecil, tetapi melakukan dosa yang mengerikan. Oleh karena itu, aku menasihati setiap orang untuk tidak memperlihatkan taringmu dan mengacungkan cakarmu, atau melontarkan komentar yang gegabah di hadapan kebenaran, karena hanya kebenaran yang dapat membawakan hidup bagimu. Dan tidak ada hal lain selain kebenaran yang dapat memungkinkanmu untuk dilahirkan kembali dan melihat lagi wajah Tuhan. Ribu tahun yang lalu, Tuhan menjadi daging dan menampakkan diri untuk bekerja di Yudea. Keselamatan dari Tuhan Yesus yang dimulai dari Israel, pada akhirnya menyebar ke seluruh penjuru bumi. Di akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa telah datang mengungkapkan jutaan firman kebenaran dan memulai pekerjaan penghakiman dari rumah Tuhan. Jadi, di manakah Tuhan berinkarnasi di akhir zaman? Di negara manakah pekerjaan penghakiman Tuhan dimulai? Dalam kitab Wahyu dinubuatkan, ini adalah orang-orang yang telah berhasil keluar dari kesengsaraan yang hebat. Dan mereka telah membasuh pakaian mereka serta menjadikannya putih dalam darah anak domba. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung bagi Tuhan dan anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak ditemukan dusta, mereka tidak bercacat. Oleh karena itu, hanya para pemenang yang dapat memperoleh hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saat ini, nubuat-nubuat ini telah digenapi. Tuhan Yang Maha Kuasa telah membentuk sekelompok pemenang. Mereka telah meninggalkan segalanya dan sedang menyebarkan Injil Kerajaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, di manakah Tuhan membentuk kelompok pemenang yang pertama? Kesengsaraan apa yang telah ditanggung oleh para pemenang ini? Kesaksian seperti apa yang telah mereka berikan bagi Tuhan? Apakah engkau juga ingin menjadi seorang pemenang? Bergabunglah dalam khotbah daring kami untuk mendengarkan kesaksian para pemenang dan belajar bagaimana engkau juga bisa menjadi seorang pemenang. Pelajaran Alkitab gratis kami diadakan online setiap hari pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, WIB, 20.30 waktu Indonesia Tengah, WITA, 21.30 waktu Indonesia Timur, WIT, 20.30 waktu Malaysia. Tersedia di semua platform online, termaksud Facebook Messenger, WhatsApp, Google Meet, dan lain-lain. Atau hubungi kami 62 813 2496 9600 untuk mengetahui lebih detail.